Saudara ministry dimanapun saudara berada di pagi hari ini, bagaimana kabar saudara? Saya percaya saudara dan saya hari ini ada dalam keadaan baik karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Sahabat Saudara ministry, sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi setiap langkah hidup kita di sepanjang hari ini. Bersama dengan saya sejenak kita bersaat teduh dan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan menaikkan ucapan syukur atas kasih anugerah dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Dari hari ke hari kami boleh menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bahkan sampai dengan hari ini kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Kau anugerahkan dan hari baru yang Kau berikan bagi kami. Ya Bapa kami yang baik, sebelum kami melanjutkan kegiatan di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan di sepanjang hari ini. Berfirman-Lah Kau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat yang saya ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dan tema atau judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan menunggu hari esok untuk berbuat baik. Sahabat ministry, melakukan kebaikan adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia dan semua orang dapat melakukannya. Karena setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan pada hakikatnya adalah baik. Dan Allah Bapa telah melengkapi kita untuk dapat berbuat baik dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Haleluya. Namun sayangnya begitu banyak orang suka menunda, suka menahan atau menunggu waktu yang tepat menurut pikiran mereka untuk berbuat baik. Padahal jika kita pikirkan, maka belum tentu juga kita bisa melakukan perbuatan baik itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan sesungguhnya sudah menjadi tabiat manusia pada umumnya untuk selalu menunda atau menunggu untuk berbuat baik, sehingga pada akhirnya sudah terlambat dan meninggalkan penyesalan dan mungkin juga luka yang dalam. Sahabat Saudara ministry, untuk berbuat baik tidak perlu menunggu kita harus kaya dulu. Untuk berbuat baik tidak perlu kita menunggu bergelimang harta dulu, berkelebihan dulu baru bisa berbuat baik. Karena kebaikan itu memiliki arti yang sangat luas dan bermuara di dalam hati yang terdalam dari pribadi manusia itu sendiri. Sahabat yang saya ministry, kebaikan itu tidak selalu berkonotasi pada benda yang sifatnya materi atau finansial. Misalnya, apabila saya membantu seseorang dengan memberi uang atau hadiah yang bagus, maka saya pasti akan disebut orang baik. Atau orang yang telah melakukan kebaikan-kebaikan itu punya aspek yang luas. Namun saudara, kebaikan yang harus kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya kita memberikan nasihat sehingga orang itu terhindar dari perbuatan yang jahat. Itu juga adalah sebuah kebaikan. Mendoakan orang yang membenci kita dan yang memusuhi kita, itu juga adalah perbuatan baik kita. Ataupun kita membimbing orang itu ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, memberi petunjuk sehingga seseorang itu tidak salah melangkah atau tidak tersesat dalam kehidupannya. Atau memimpin orang lain sehingga mereka menjadi berguna, mengajar orang lain untuk berbuat kebaikan. Atau kita menegur, menasehati orang-orang di sekitar kita yang sudah melakukan kesalahan. Atau juga kita mengingatkan orang agar tidak angkuh, tidak sombong. Itu juga adalah bentuk perbuatan baik
yang disukai oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sahabat LCD Ministry, kebaikan adalah sifat dari Allah yang harus terpancar dalam kehidupan setiap orang percaya. Mengapa? Karena kita memiliki status sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai 9, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Sahabat LCD Ministry, Tuhan itu baik adanya, dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan melalui Yesus Kristus yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang. Dan kita harus ingat, pahami bahwa kebaikan yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah kebaikan yang tidak pernah memandang status, latar belakang. Dia menyembuhkan yang sakit, dia melepaskan mereka dari segala keterikatan, dan memberi makanan kepada mereka. Orang-orang yang lapar dan haus diberi makanan. Dia juga memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Namun tidak semua orang Kristen memiliki sifat yang baik. Bahkan tidak sedikit pelayan-pelayan maupun hamba Tuhan tampak baik hanya saat dalam pelayanan. Tampak baik karena ada maunya, karena ada motivasi-motivasi lain. Tetapi dalam praktek keseharian mereka tidak terbukti bahwa ada buah kebaikan yang muncul, atau ada buah kebaikan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalah artinya orang menilai diri sendiri baik, namun orang lain tidak melihat secara nyata kebaikan itu terpancar atau keluar dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 27 ayatnya yang kedua, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, itu akan dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita, dan mereka akan memuji kita. Karena apa? Karena ada teladan Kristus yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, sahabat LCD Ministry, orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya seharusnya memiliki kebaikan hati yang konsisten dengan siapapun juga. Karena kita memiliki role model kebaikan yang bersumber dari teladan Yesus Kristus. Dan setiap orang percaya yang telah mengalami kebaikan Tuhan harus dan wajib mempraktekkan kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesama kita. Hari ini mari kita renungkan, kebaikan apa sih yang akan kita berikan untuk orang lain, atau kebaikan apa sih yang sudah kita berikan, praktekkan dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ingatlah saudaraku bahwa perbuatan baik dapat dilakukan oleh semua orang, bukan hanya orang Kristen. Bahkan seorang pencuri pun dapat berbuat baik. Lalu yang menjadi pertanyaan, perbuatan baik bagaimanakah yang menjadi ciri khas kekristenan kita, atau ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan? Firman Tuhan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat yang ke-40. Sahabat LCD Ministry, Tuhan tidak butuh uang kita, dan tentu saja kita tidak akan mampu membayar setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan harta yang kita miliki. Tetapi jika kita ingin melakukan kebaikan karena kita memiliki teladan Kristus, maka kita harus menunjukkan kebaikan kita dengan cara mengasihi Tuhan secara nyata. Alkitab menganjurkan kita untuk melakukannya melalui perbuatan baik kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang membutuhkan bantuan kita, yang membutuhkan pertolongan kita.
Rasul Paulus berkata di dalam Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Saudara mau tahu, inilah ciri khas atau inilah keistimewaan orang Kristen sebagai pengikut Kristus, yaitu perbuatan baik yang berporos pada Kristus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima perbuatan baik orang lain kepada kita. Jika kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu tidak untuk mendapatkan imbalan, tidak untuk mencari pujian, ataupun perbuatan baik kita memiliki motivasi-motivasi tertentu untuk tujuan diri kita sendiri. Namun tujuan kita berbuat baik yaitu agar semakin banyak orang melihat kebaikan Kristus melalui kita, anak-anaknya yang menjadi terang dan berkat di tengah-tengah dunia ini. Hari ini sahabat yang saya miliki, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mari teruslah berbuat baik sebagai ciri khas kekristenan yang ada dalam kehidupan kita, sebagai ciri khas anak-anak Tuhan. Janganlah menunggu, janganlah menunda nanti untuk berbuat baik. Namun mari lakukan hari ini, praktekkan hari ini untuk berbuat baik. Jangan perbiasakan untuk menunda menahan kebaikanmu, padahal hari ini engkau mampu melakukannya. Sahabat yang saya miliki, Tuhan begitu peduli pada kita dan sudah menunjukkan betapa besar kasih-Nya, betapa besar kebaikannya dalam kehidupan kita. Hari ini ada lagi dengan kita. Apakah kita mampu menyalurkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita lewat kepedulian kita terhadap orang-orang di sekeliling kita, terhadap sesama kita? Jangan tunda sampai besok. Jika kau mau melakukan kebaikan pada hari ini, saya percaya Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk terus-menerus secara kontinu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan, dan Dia dipermuliakan melalui kehidupan kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk tidak menunda-nunda dalam melakukan perbuatan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah terang firman-Mu menyinari langkah kami, agar senantiasa kami boleh memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik yang kami lakukan sepanjang hari ini. Teruslah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan, dan biarlah terang firman-Mu menuntun kami, agar supaya hari lepas hari kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sahabat yang secara ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mari jangan pernah menunggu hari esok untuk kau bisa berbuat baik, padahal kau mampu melakukannya hari ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatanmu, makan makanan yang bergizi, dan ikuti anjuran pemerintah, tetap prokes. Kiranya Tuhan menyertaimu, Tuhan melindungimu, dan Tuhan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.